penerapan PBG, SLF dan SPKBG. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Telusur Solusi dimanapun Anda berada pada saat ini, bahwa channel YouTube kita di Telusur Solusi, jaringan telusur tetap aktif tiap minggu untuk mengadakan acara diskusi, ya, diskusi di mana diskusi ini terkait tentang kebijakan pemerintah, kemudian mungkin juga ada terkait hal-hal lain, dan yang pastinya bahwa jaringan telusur lewat program Telusur Solusi ini selalu mengedukasi, ya, baik dari pemerintahan kepada masyarakatnya dalam bidang apapun, ekonomi, banjir, penata ruangan, segala macam. Dan hari ini alhamdulillah di tema diskusi kita mengenai penerapan PBG, SLF dan SPKBG. Nah ini singkatan-singkatan yang mungkin jarang mampir di telinga kita, hanya bagi para pengusaha saja, ya, terutama buat bangunan-bangunan. Ini lebih ke bangunan layak fungsi. SLF itu sertifikat layak fungsi, dan segala macamnya. Di samping kita singkat saja sudah hadir dua orang narasumber yang mumpuni, ya, dua orang subkoordinator di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Di samping saya Pak Nur, kemudian di sampingnya lagi adalah Pak Iwan. Oke, ya, kita lanjut saja. Jangan lupa untuk terus perhatikan channel kita ini. Untuk bapak-bapak juga, setelah ini jadi nanti mungkin bisa di-share ke temannya, ke saudaranya, karena yang namanya produk media ini dia gak lekang sama waktu, Pak, ya, bisa ditonton oleh anak cucu dan siapapun yang linknya masih hidup terus, ya. Jangan lupa untuk like and subscribe, untuk terus memantau akun kita di YouTube lewat jaringan Telusur Solusi. Oke, lanjut saja Pak Nur, ya. Terima kasih Pak. Boleh memperkenalkan dirinya Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Firdaus. Saya di Dinas Tata Ruang di bidang pengendalian ruang di Subkoordinator Penatagunaan Lahan. Mungkin itu Pak. Subkoordinator penggunaan lahan. Penatagunaan lahan. Apa aja nih Pak yang ada di bagian Bapak? Bisa diterangkan nggak Pak? Kalau di bagian saya itu mengeluarkan rekomendasi rencana tapak. Jadi bangunan yang akan dibangun itu harus melewati seperti bangunan perumahan atau bangunan tinggi, kecuali bangunan perumahan itu memang memerlukan site plan. Di site plan itu akan terlihat batasan-batasan. Di sana ada KDB, KLB. KDB itu koefisien dasar bangunan yang harus dipenuhi, KLB ke koefisien lantai bangunan yang harus dipenuhi. Kemudian ada RTH, hijau harus berapa, minimal harus berapa. Itu mungkin di bidang saya dikeluarkan. Ini lebih ke bangunan tinggi ya Pak ya? Semua. Perumahan semua. Juga bisa ya? Perumahan, bangunan tinggi, kecuali rumah tinggal. Kecuali rumah tinggal ya? Tunggal. Rumah tinggal tunggal. Oke. Bagaimana nih Pak dengan ada sepertinya IMB kita kan izin untuk membangun ini mulai bergerak ke satu hal yang baru Pak. Kira-kira bisa diterangkan nggak Pak runutnya? Baik, ini memang sudah lama Pak ya. Dari tahun kemarin memang sudah diamanatkan di Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Kemudian PP nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Di sana dijelaskan bahwa IMB yang kita kenal sekarang ini harus beralih ke PBG. Apa itu PBG? Persetujuan bangunan gedung. Jadi sudah tidak ada lagi IMB ya? IMB sudah tidak ada lagi di tanggal
30 September kemarin. 2021. 2022. Ya, baru dong. Oktober ya. Jadi Oktober ini sudah PBG. Jadi, berarti benar September 2022 kemarin berarti ya. Iya. Oh, sudah tidak ada lagi IMB ya? Nah, ini warga Kota Bekasi ya, atau dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, bahwa ini peraturannya nasional nih Pak ya? Nasional Pak. Secara nasional bahwa IMB itu sudah berubah nama menjadi PBG. Persetujuan bangunan gedung. Iya, jadi buat anda pengusaha mungkin udah tahu, tapi buat yang mau bangun rumah ya, atau mungkin dia mau merenovasi ya Pak ya, mungkin ya, bisa nggak Pak yang bangunan 1 lantai kemudian dia mau merenovasi menjadi bangunan 2 lantai, itu perlu juga kan PBG itu? Perlu, nanti ada PBG juga sih sebenarnya. Cuman nanti yang lama tetap sebagai IMB. Gitu. Yang lama tetap dihitung dalam IMB-nya ya. Ya, perhitungan retribusinya tidak dihitung lagi, tapi nanti masuk ke PBG dengan hitungan penambahannya aja nanti. Oke ya, jadi tidak ada lagi IMB, bukan tidak ada lagi, tapi dirubah namanya menjadi PBG. Ya Pak, boleh nggak Pak diterangkan apa sih PBG itu Pak? Singkat saja. Ya, berdasarkan tadi kan peraturan PP, kemudian peraturan Cipta Kerja tadi, memang nanti yang IMB ini kan selama ini manual ya Pak ya, manual datang ke harus ketemu orangnya ya Pak ya? PTSP, kemudian sekarang dengan adanya PBG dimanapun orang bisa online gitu. Cuman memang sebelum masuk ke PBG ini persyaratannya memang harus lengkap terlebih dulu, sama seperti IMB, seperti rekom-rekomnya harus lengkap, gambarnya harus lengkap. Jadi administrasi dan teknis harus lengkap dulu, karena 28 hari sudah bisa jadi itu untuk PBG. PBG ini lebih ke online berarti Pak ya? Online, masuk ke dalam SIMBG, Sistem Informasi Bangunan Gedung nanti. Masuk ke dalam SIMBG ya? Jadi nggak perlu lagi orang berbondong-bondong datang ya? Tidak perlu. Ke dinas tertentu. Cuman tapi memang dalam masa transisi ini kita coba untuk buat informasi di Dinas Tata Ruang, jadi mungkin orang masih belum paham, kita coba untuk edukasi sedikit-sedikit. Mungkin persyaratan yang agak ribet kita coba untuk sementara ini kita coba untuk permudah, mungkin itu karena orang mungkin baru tahu gitu ya, mungkin penyesuaiannya agak lama ini. Kira-kira berapa lama nih Pak? Artinya gini, kalau tiba-tiba ada orang yang belum tahu kemudian dia datang ke dinas-dinas tertentu, diarahkan pasti Pak ke bisa Pak, kita ada checklist persyaratan ya, ini harus dipenuhi, ini baru dia harus memenuhi itu, baru dia mengupload sendiri. Jadi di sana ada edukasi bagaimana cara menguploadnya, gambar apa yang diupload, dokumen apa yang diupload, dijelaskan nanti di. Ini di mana nih Pak letaknya edukasi ini, di Dinas Tata Ruang? Bisa atau? Di Dinas Tata Ruang ataupun di PTSP. PTSP bisa ya? Bisa. Ada di sana ya, diarahkan ke sana ya Pak ya? Oke, jadi sebenarnya mempermudah karena era kita adalah sudah memasuki revolusi industri 4.0 ya, sekarang 5 malah 5.0, di mana semuanya bergerak serba cepat tanpa perlu bertatap muka ya, karena kan ada kendala di jarak dan waktu. Nah, dengan adanya PBG ini mungkin diharapkan apa Pak? Kira-kira harapannya? Ya, harapannya mungkin orang lebih berharap prosesnya cepat ya kan. Dengan online ini bisa cepat di mana saja dan tanpa harus ketemu orang. Tapi memang ada beberapa bangunan-bangunan yang kompleks memang harus ada konsultasi. Tapi itu kan bisa dikomunikasikan nanti kan. Apa tuh Pak contohnya bangunan kompleks? Bangunan kompleks seperti hotel apa itu kan gedung tinggi lah. Tinggi, ya itu kan harus secara teknis kan tidak bisa online juga kan, harus ditanyakan standar teknisnya segala macam. Oke, PBG ya. Kemudian berapa syarat-syarat ini kan tetap harus ke dinas-dinas lain, itu bagaimana para mereka yang mau membangun ini Pak?
Ya dengan adanya loket di depan, mungkin bisa teman-teman kita nanti di loket untuk mengarahkan ke dinas-dinas langsung gitu. Seperti misalkan ibu kurang rekomendasi pemadam kebakaran, bisa datang ke pemadam kebakaran langsung dinas ya. Kemudian untuk pel banjir bisa ke BBMSDA, mungkin bisa langsung, bisa diarahkan nanti dari loket kita. Terus nanti mungkin ada garis padan sungai, GSS apa segala macam nanti mungkin juga bisa. Ya itu nanti di bidang kita, di dinas kita itu dikeluarkan oleh rencana KRK itu, KRK dan dituangkan dalam site plan. Itu di KRK itu apa Pak? Keterangan rencana kota. Oh di situ ya. Itu di bagian Bapak tuh Pak ya? Di bidang di dinas tata ruang, tapi bukan bidang saya. Oh bukan bidang Bapak ya? Di bidang perencanaan. Oke. Di bidang Bapak sendiri apa nih? Lebih kemana nih arahnya? Kalau di kita ada di bidang pengendalian itu ada penatagunaan lahan yang tadi saya bilang untuk rekomendasi site plan, kemudian ada penata bangunan. Ini lebih ke PPG-nya sebetulnya di Pak Iwan. Lebih ya, ya. Karena bangunan ya. Nah, kemudian ada di bidang pembongkaran. Itu di sana ada satu subkoordinator lagi. Itu dibongkar karena menyalahin aturan atau memang nggak menerapkan ya peraturan? Banyak hal, bisa berdiri di atas misalkan di jalur hijau, misalkan melanggar RTH ya, RTH. Atau GSS ya Pak ya? Itu langsung ditindak atau bagaimana Pak? Kan ada SOP-nya, ada ininya, misalkan surat peringatan dulu 1, 2, 3 baru. Itu Distaru yang akan mengeluarkan Dinas Tata Ruang. Surat peringatan itu dari Distaru ya? Iya. Nanti ada peringatan 1 tadi, 2, 3, kemudian segel baru bongkar gitu. Nah selama penerapan ini Pak, kira-kira di bagian Bapak ini apa sih yang menjadi kendalanya Pak? Kira-kira atau di bagian Bapak ini kira-kira apa nih yang berubah nih selama penerapan baru ini? Sudah dapat berapa case ini Pak di dalam PPG ini? Ini kan baru berjalan 17 hari ya, 18 hari lah. 18 hari. Memang ada beberapa yang sudah mengupload di PPG. Cuman memang kelihatannya banyak persyaratan yang belum dipenuhi gitu. Memang ini lagi makanya kita perlu di depan itu ada informasi memang di depan. Makanya setiap hari pasti aja ada orang yang menanyakan PPG ini. Di Distaru atau di DPNPT? Distaru pada khususnya Pak ya. Jadi belum ada satupun yang keluar nih rekomendasi dari PPG. Ya kebetulan belum ada. Cuman memang kita coba edukasi terus lah. Mungkin kita juga penyesuaian ya Pak. Iya, lagi sosialisasi 17 hari. Ya, waktu yang sangat singkat ya untuk untuk melakukan sosial. Mungkin bisa jalan 6 bulan kemudian kali. Tapi kemudian Pak, mereka kan harus segera membangun nih. Dengan terhalangnya seperti ini, kira-kira solusinya apa nih Pak? Dari dinas Bapak? Ya kemarin kita coba diupload di media sosial ya, seperti IG atau ya channel ini sebetulnya juga bisa mengedukasi sebetulnya ya. Ya pamflet gitu kita sudah coba sih sebetulnya edukasi. Memang harus pelan-pelan juga. Iya karena kan gini Pak, bahwa permohonan itu diajukan karena ada kebutuhan kan. Betul. Nah begitu kebutuhan itu ternyata terhambat oleh sebuah ya kita bisa bilang birokrasi lah ya tentang surat menyurat dan segala macam tuh. Ada solusi khusus nggak dari dinas Bapak kira-kira? Karena kan tetap juga memang harus persyaratan itu harus terpenuhi ya Pak. Ya betul, makanya kemarin itu dalam masa transisi ini kita coba untuk menyederhanakan persyaratan sebetulnya, tapi tetap kita harus sesuai dengan aturan yang ada gitu. Mungkin itu solusinya. Kemudian kedua tadi dengan adanya praloket yang saya bilang itu tadi, edukasi terhadap warga-warga yang datang kita coba pelan-pelan lah. Tapi kalau dengan 35 ini sudah masuk sih sebetulnya warga sudah aware ya, sudah tahu bahwa ini sudah jadi PBG gitu. Oke, yang 35 case ini ya Pak ya. Nah IMB ini kan sebenarnya sama aja terapannya ya Pak. Harus kemana-mana tuh harusnya sama aja, hanya saja berbentuknya sudah
hardware ya. Kalau ini kan lebih ke software ya, Pak. Betul, betul. Jadi artinya pemohon juga harus bisa mengikuti jalur biasa, hanya saja jadi di software kan ya barang-barang itu ya. Iya, seperti gambar apa tidak perlu dicetak, tidak perlu datang ke PTSP, dia hanya perlu untuk mengupload aja di internet kan. Artinya runtutannya sama ya Pak ya sebenarnya? Sama. Jadi nggak ada masalah harusnya ya? Harusnya tidak ada masalah. Harusnya tidak ada. Ada penambahan item tertentu nggak Pak di BBG ini? Kalau kita peraturan yang ada memang agak lebih rigid sih sebetulnya terhadap standar teknisnya. Tapi itu bisa pelan-pelan. Makanya itu kita pelan-pelan karena untuk bangunan-bangunan yang di luar bangunan rumah tinggal tunggal itu diperiksa bukan oleh dinas. Jadi itu nanti diperiksa oleh tim penilai ahli TPA. Ya. Diperiksa oleh mereka. Ya. Terus ada tambahan lagi nggak Pak kira-kira selain itu? Sudah sih sebetulnya yang agak lebih rigidnya gitu di data teknisnya nanti. Oke. Terima kasih Pak Nur ya, mungkin sepenggal informasi ini sudah cukup mewakili bahwa sebenarnya IMB ini hanya berubah saja ke PBG dengan ya mungkin ada beberapa persyaratan khusus ya Pak ya. Ada beberapa tambahan, tapi intinya saya pikir bahwa pemerintah tidak mungkin akan mempersulit ya Pak ya. Betul sekali. Saya yakin banget bahwa pemerintah tidak akan mempersulit pelaku bisnis sendiri, perumahan atau apartemen atau hotel atau mall ya. Saya pikir tujuannya adalah mempermudah, hanya saja memang dalam masa transisi ini ada beberapa hal yang mesti benar-benar diperhatikan untuk ada penambahannya ya. Jadi nggak perlu takut warga Kota Bekasi yang ada di luar sana atau warga Indonesia yang di luar sana untuk khususnya para pebisnis untuk membangun, karena PBG ini tujuannya pasti untuk meringankan dan menghilangkan antara jarak tadi ya, jarak tempuh dan waktu. Karena semua sekarang serba online. Oke, terima kasih Pak Nur atas keterangannya. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Saya coba beralih ke Pak Iwan. Ya, Pak Iwan, silakan memperkenalkan diri Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Iwan. Saya di bagian pengendalian penataan bangunan. Pengendalian penataan bangunan. Oke Pak, kira-kira di bidang Bapak apa nih Pak? Bisa dijelaskan kepada pemirsa kita. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya di penataan bangunan ini sebenarnya akhir dari segala dari yang tadi saya sebutkan tadi, dari perencanaan ruang, penataan guna lahannya seperti apa, baru di penataan guna. Di penataan bangunan itu sebenarnya sudah termasuk di penataan lahan sebenarnya. Sudah termasuk karena kita di akhir saja. Karena semua persyaratan itu sebenarnya kita hanya melakukan rekomendasi apa yang ada ya, apa yang telah dikeluarkan dari Pak Nur di penataan lahan. Sebenarnya itu aja sebenarnya dari kita. Tidak ada spesial sih, sebenarnya kita hanya mengeluarkan rekomendasi saja. Rekomendasi dari rekom teknis bangunan. Oke, seperti apa tuh Pak? Detailnya. Itu tentang misalkan tentang masalah strukturnya, tentang masalah pencahayaannya, tentang masalah utilitasnya, itu semuanya ada di rekomendasi teknis. Semuanya. Itu bagian Bapak ya tapi? Ya, di bagian saya. Tentang pembuangannya, ya, saluran airnya. Ya, itu kita keluarkan. Nanti itu berhubungan dengan SLF juga sih sebenarnya. Menuju ke SLF ya Pak ya. Apa tadi, sertifikat layak fungsi ya? Fungsi itu sebenarnya itu ada tujuannya. Sebenarnya tiga bidang ini sebenarnya saling berkaitan sebenarnya. Iyalah, di satu dinas ini ya berkaitan pastinya. Saling berkaitan. Karena lolos dari bidang ini ke bidang Bapak, lolos dari bidang ini akan mendapatkan SLF tadi gitu ya. Itu sebenarnya itu. Ini di bidang Bapak juga terkait bangunan tinggi juga ya Pak? Bangunan ke atas ya? Bangunan tinggi terkait, cuma kita hanya mengeluarkan rekomendasi saja. Tapi intinya itu ada di yaitu di penataan, ya sebenarnya intinya di KRK dan penataan lahan. Penataan lahan sebenarnya. Di Kota Bekasi ini seberapa tinggikah gedung bisa dibangun Pak, sepengetahuan Bapak? Kalau saya harus lihat ke izin dulu ke ini ya, ke ke lapangan terbang ya, iya. SOP-nya gitu. Iya, karena kan yang paling dekat sama kita itu di
apa namanya nih? Halim. Halim Perdana Kusuma harus ya. di situ dulu. Iya. Nah itu juga Halim juga Mengeluarkan rekom juga. Iya, mengeluarkan rekom juga ya. Kita acuannya juga ke situ, KRK juga ke situ acuannya juga. Ada nggak Pak gedung yang terpaksa harus dipangkas karena melewati batas-batas ketinggian tertentu? Lagi kita tidak mengeluarkan izin, harus. Makanya sebelum perencanaan harus kita, makanya dengan adanya TABG itu seperti itu, TABG, TPA kita sidangkan, syarat-syarat lengkap atau enggak, syarat teknisnya seperti KKOP, misalkan seperti KRK-nya, itu dari situ dulu kita lihat dulu. Kalau misalkan itu melanggar terutama dari Halim, kita kurangin sebelum perencanaan. Artinya bahwa gedung itu akan di apa namanya ya, persyaratan pertamanya mungkin akan diperbaharui gitu ya, karena ada larangan tadi ya. Berarti tidak ada gedung tinggi yang sudah terbangun yang terpaksa harus dipotong, tidak ada ya Pak? Belum ada sih. Belum ada ya? Belum ada, karena persyaratan sudah lengkap, sudah dari KKOP semua itu. Kalau memang itu udah persyaratannya udah oke, kita siap bangun, kita siap keluarkan izinnya gitu. Iya kan, strike juga ya terhadap hal itu ya. Bagaimana dengan banjir Pak? Misalnya dengan lahan yang memang kontur daerahnya rendah gitu Pak. Kira-kira ada peraturan khusus nggak dari bidang Bapak? Kalau untuk banjir sebenarnya Pak, ini ngacunya sebenarnya ke DBMSSA ya sebenarnya, dan juga mungkin bukan maksudnya kan ini kan ada daerah yang punya kontur-kontur memang merupakan mangkuk tuh, artinya ada larangan nggak bahwa jangan juga dibangun di sana perumahan atau apa gitu, nggak ada ya Pak? Itu makanya saya bilang kalau misalkan bagi para pelaku usaha, jika ingin mau ngebangun sesuatu, ini saran nih, bisa diperhatikan. Harus lihat RDTR-nya dulu. RDTR. Rencana Dasar Tata Ruang. Rencana Dasar Tata Ruang itu harus dilihat detail, dulu. Ya. Rencana detail Tata Ruang. Ketika nanti itu sudah oke, misalkan apa yang mau dibangun, kita kok oke, silakan lanjut. Tapi kalau misalkan tidak keluar RDTR-nya, tidak boleh bisa lanjut. Itu sebenarnya intinya di situ. Yang tadi Bapak bilang pengaruh juga ke banjir juga sebenarnya. Iya, karena pasti akan menyumbang kan Pak. Nah, itu. Ya kan, di mana sebenarnya lahan itu menjadi lahan serapan air. Ternyata karena dibangun gedung dan perumahan, akhirnya pemerintahnya mungkin bukan nggak aware ya, bukan nggak peduli, tapi mungkin kurang detail, akhirnya menjadi menambah kan Pak. Kan banyak tuh Pak kejadian, ya maaf, beberapa kali kejadian banjir di Kota Bekasi, ternyata kan ada beberapa perumahan yang baru dibangun yang akhirnya membuat warga sekitar itu menjadi bergejolak, demo apa segala macam tuh kan Pak. Tetapi kalau misalkan RDTR-nya sudah oke, kita sebenarnya nggak masalah sih Pak. Bukan, sebenarnya itu di luar ranah kita kalau masalah banjir, masalah apa. Penting RDTR-nya aja sudah keluar apa tidak gitu. Sebenarnya itu aja. Karena kan ada rekomendasi lain kayak PL banjir dari PU, dari LH. Artinya bahwa persyaratan tersebut juga menyangkut ke sana ya Pak. Ya. Kalau ada yang mau membangun perumahan di daerah situ mungkin sudah ada cut sendiri ya, sudah ada persyaratan khusus atau bagaimana? Persyaratan khusus ada, rekomendasi teknis lain ada. Ada ya Pak? Ada. Makanya rekomendasi kita sebenarnya semua juga mengacu ke perencanaan ruang juga, RDTR-nya itu sendiri. Misalkan RDTR tidak keluar, berarti rekomendasi yang lain tidak bisa keluar. KPL banjir tidak bisa keluar. Yang penting RDT-nya keluar, oke, dari Dinas Tata Ruang menyetujui, oke, tidak ada masalah, ya kita keluarkan RDTR-nya. Tapi ya itu, kalau misalkan itu tidak keluar, berarti rekomendasi yang lain tidak bisa mengeluarkan, tidak bisa keluar izin. Yang sudah dibangun ini ada nggak kira-kira melanggar hal itu Pak? Melanggar tentang hal banjir atau apa gitu? Kalau yang melanggar, ada penertiban nggak di bidang sepengetahuan Bapak? Ada berapa penertiban terhadap bangunan-bangunan yang nggak layak tadi? Kalau untuk masalah nggak layak sebenarnya sih itu kita tidak bisa mengatakan itu bangunan itu layak atau tidak ya, karena kan ada SLF-nya juga itu. Ada tim SLF-nya juga. Kita tidak bisa menyatakan bangunan itu layak atau tidak gitu. Ya sebenarnya itu tadi saya pengennya kalau ada tim SLF-nya bisa kita evaluasi kan. Iya, itu sih. Biar menjadi pembelajaran publik agar mereka juga paham batasan-batasannya. Batasan-batasannya itu. Nah, kan kita ada tuh Pak di daerah Jati Bening itu satu perumahan yang memang jangankan
banjir kiriman, hujan sebentar aja kan langsung Iya. tergenang tuh setinggi lutut gitu. Nah kira-kira apa upaya pemerintah terkait perumahan-perumahan tersebut Pak? Mungkin Pak Nur bisa menjawabkan karena di bagian penataan guna lahan kali ya. Oke, silakan Pak Nur. Mungkin beberapa upaya memang sudah dilakukan oleh tingkat kota Pak ya. Seperti adanya kita coba untuk membuat folder-folder ya di beberapa lokasi Pak ya. Di dekat situ ada folder-folder ya? Ya sebetulnya masih proses itu ya. Tapi memang itu upaya untuk terjadinya banjir gitu. Cuman memang di Kota Bekasi memang konturnya 2 derajat kan, memang konturnya 2 derajat yang memang rawan sekali banjir. Kemudian dilalui beberapa sungai. Itu memang yang menjadi berat di Kota Bekasi. Memang di perizinan memang kita sudah melakukan istilahnya zero runoff itu. Jadi setiap perumahan yang akan dibangun dia harus memiliki kolam-kolam retensi sebetulnya itu untuk menghindari ada banjir kelimpasan. Ini wajib Pak? Ada, wajib itu dikeluarkan oleh rekomendasinya oleh boleh diulangi Pak, mohon di zoom, boleh diulangi apa peraturannya, silakan. Baik, untuk pengembang-pengembang perumahan yang berskala besar, memang dia harus ada rekomendasi pel banjir yang dikeluarkan oleh BMSDA. Nah itu untuk menghitung kapasitas tampungan air yang harus disediakan di lokasi tersebut untuk menghindari limpasan air ke lokasi sekitar. Jadi itu memang sudah ada kajiannya Pak ya. Dan memang itu salah satu upaya kita sebenarnya, walaupun itu belum maksimal ya. Memang di samping itu kemudian kita di tingkat kota kita diupayakan adanya ruang-ruang terbuka hijau yang belum kita terpenuhi 20% itu. Kemudian ada folder-folder yang kita dibuat gitu. Memang itu on progress ya Pak. Dan sumur-sumur resapan ya Pak ya? Betul. Sumur-sumur resapan. Di side plan biasanya kita mencantumkan sumur-sumur resapan yang kecil-kecil itu memang harus ada. Memang kembali lagi ini di pengembang harus mematuhi itu. Gitu. Iya kan, apa namanya Pak? Kalau kita bicara ke belakang nih ya, kita bicara ke belakang bahwa ya banyak hal yang sudah terjadi juga kan, seperti banjir dan segala macam itu. Kira-kira ada penindakan khusus nggak Pak terhadap ini? Misalnya satu perumahan itu ternyata nggak punya kolam sendiri, nggak punya RTH 20% tadi. Kira-kira ada penindakan nggak Pak dari dinas Bapak? Di bidang pengendalian memang kita selalu ada panggilan terhadap bangunan-bangunan yang melanggar, baik itu GS, baik itu GSB gitu, itu sudah dilakukan sebetulnya. Itu mungkin salah satu upaya Pak ya, dari beberapa banyak upaya untuk mengurangi banjir di Kota Bekasi sebetulnya. Memang ada beberapa yang RTH kurang, kita coba untuk komunikasi segera dibuat gitu, seperti itu. Selama ini setelah pemanggilan itu dilaksanakan nggak Pak kewajiban tersebut? Sepengetahuan Bapak. Memang agak susah ya Pak untuk bangunan-bangunan yang sudah terbangun seperti pabrik-pabrik itu memang, tapi kita sudah upayakan kepada mereka edukasi terhadap, kan kebanyakan memang untuk bangunan-bangunan yang luas seperti pabrik itu biasanya salah satunya bangunan pabrik ya saya contohkan, memang kebanyakan tertutup oleh aspal gitu, untuk bangunan mobil-mobil berat itu memang kita cobalah untuk di sekitarnya disesuai dengan rekomendasi pel banjirnya harus disesuaikan, kemudian RTH-nya harus segera dibuat, gitu memang sudah diupayakan Pak. Tindakan tegas apa nih Pak yang paling tegas yang dilakukan di dinas Bapak bila memang pelanggaran ini terus dilakukan kira-kira? Pernah nggak Pak ada tindakan keras apa yang tindakan tegas apa yang dilakukan untuk para yang melanggar aturan-aturan ini Pak? Beberapa waktu lalu memang kita tahun-tahun yang lalu memang kita sering melaksanakan penyegelan. Memang selalu penyegelan atau pembongkaran gitu. Yang sering sih penyegelan kita dilakukan. Oke, ya jadi memang kita tahu bahwa Kota Bekasi ini memang kota tinggal ya Pak ya, dimana bahwa kota ini
memang hidupnya dari barang dan jasa ya, bergeraknya di bidang itu. Artinya bahwa sejengkal pun di Kota Bekasi ini bermanfaat sebenarnya untuk melakukan bisnis dan segala macam. Harus ada, artinya harus ada benar-benar peraturan yang memang harus diterapkan agar kota ini nggak tenggelam ya Pak, atau nggak penuh dengan sampah dan segala macamnya. Oke Pak, ke Pak Iwan Pak, kira-kira apa yang bisa diterangkan ke publik terkait bagian bangunan tadi Pak? Mungkin bangunan mall atau ya kita contohkan seperti ini, apa sih persyaratan yang harus mereka lakukan Pak untuk mulai membangun? Sebenarnya persyaratan itu memang sudah di perencanaan konsultan ya, sebenarnya semua sudah dari segi kenyamanan, keamanan, juga tata cara kebakarannya seperti apa, itu apa kita cek sebenarnya, kita cek direkomendasi, kita tuangkan di rekomendasi. Sebenarnya sudah lengkap kita tuangkan di rekomendasi sebenarnya ya. Sudah lengkap sekali. Ada nggak Pak kejadian bahwa mereka mengikuti semua persyaratan tapi ternyata dalam hal aplikasinya melakukan kesalahan-kesalahan misalnya ada satu gedung yang ternyata di persyaratannya oke, tapi pada saat mereka membangun mereka mungkin tidak mengindahkan hal-hal tertentu. Itu nanti sebenarnya sebelum rekomendasi keluar itu sebenarnya harus ada SLF dulu sebenarnya tuh. Itu sebenarnya tuh nanti di SLF inilah pintunya ya Pak? Iya, sebenarnya itu pintunya, bangunan itu layak atau tidak atau apa, itu sebenarnya di SLF itu sendiri. Kalau kita hanya mengeluarkan rekomendasi, artinya SLF ini berupa evaluasi final. Evaluasi final. Dia ya. Dia misalkan monitoring, misalkan kayak mall ini dia punya konsultan SLF, nggak apa-apa. Kita ajukan ke pemerintah, kita sidangkan, nanti dia buat kajian tuh, biasanya tuh kalau sedikit ini kajian SLF itu. Dan sebenarnya itu sebenarnya intinya itu sebenarnya di situ, layak atau tidak itu bangunan itu sebenarnya di situ. Kalau kita kan, kalau saya di pendataan bangunan itu ya hanya sebatas rekomendasi yang tercantum dalam SLF itu sendiri. Tapi kalau untuk mengeluarkan sertifikat itu sebenarnya harusnya dikaji di SLP itu sendiri sebenarnya. Itu makanya makanya para atasan kita, pimpinan kita pasti menyanyikan itu. Memang dari SLB itu sendiri pernah sering menyurati ke semua bangunan, semua disuratin udah SLB bangunan dan tapi ini bagi yang mereka sudah duluan membangun daripada peraturan tadi iya, ya. Misalkan kayak Pak Ahmad, misalkan video Pak Ahmad itu dia jadi petugasnya. Dia cek lapangan tuh, oh ini bangunan ini, ditanya bangunan saya, dipanggil surat, dipanggil. Ya cuma karena kita hanya sebatas panggil, tapi kan itu kan tergantung dari pihak pelaku usahanya mau apa enggak, istilahnya seperti itu. Sebenarnya itu memang harus perlu sih sebenarnya, memang harus. Ada tindakan tegas nggak buat mereka yang melanggar, menghindari atau tidak memenuhi panggilan tersebut? Kalau tindakan tegas mungkin Pak Ahmad ya, saya mungkin. Iya boleh Pak. Ya itu tadi mungkin karena PP 16 ini kan baru diundangkan Pak ya, kemungkinan itu di sana kan mandatori terhadap SLF. Sebetulnya ini baru edukasi juga sebetulnya, untuk penindakan tegasnya belum ada sebetulnya, cuman baru mensurati beberapa perusahaan berharap bahwa dengan itu harus ada SLF. Tapi kebanyakan kan bangunan yang sudah jadi pemiliknya sudah nggak ada, kalau yang lama-lama ya. Udah ditinggal, Pak. Ya itu yang agak susah itu. Kecuali kita terapkan terhadap bangunan. Solusinya apa tuh Pak? Buat mereka yang misalnya, ya kayak misalnya beberapa yang kita tahu bahwa ada PT apa yang kemudian meninggalkan bangunannya karena sudah memang lewat waktunya itu. Kira-kira apa tuh solusinya Pak? Ya kita hanya sebatas itu aja kan. Tapi kan ada paguyupan biasanya ya. Apakah paguyupan itu yang menjadi perpanjangan tangan atau bagaimana? Selama ini sih memang yang respon ada beberapa, dan itu memang lebih ke arah mereka juga butuh sebetulnya untuk SLF, untuk bangunan-bangunan yang tidak dipersyaratkan untuk mereka, jadi mereka mungkin agak lama responnya sebetulnya itu. Tapi ini kan tahap itu ya, pembelajaran itu nanti kan PP-nya juga mandatori harus SLF semua bangunan, tidak
tidak hanya bangunan tinggi, tidak hanya bangunan usaha, tapi juga rumah tinggal juga harus SLF sebetulnya sekarang di PP 16 itu. Di PP 16 itu. Iya sih, tujuannya supaya terdata dan detail ya Pak ya, dari SLF ini ya. Hanya saja mungkin ya karena peraturan ini baru, akhirnya mereka yang sudah mengikuti peraturan yang lama dan sudah memenuhinya akhirnya merasakan, aduh apalagi sih ini, ya kan? Tambahan apa lagi sih ini mau ngapain lagi sih ini kan gitu kan? Apalagi buat pelaku bisnis kan, mereka yang sudah biasanya usahanya ya seperti mal-mal lama itu kan tiba-tiba muncul SLF kan mungkin akan bingung pengembangnya, ini apalagi sih sebenarnya. Cuman sebetulnya untuk pengembang besar sih mereka sudah paham ya. Sudah paham ya Pak. Paham dan sudah beberapa. Jadi urus dulu itu. Iya, kita udah mau besar sudah sih. Kemudian pabrik mungkin yang lebih ke bayarnya harus ada. Kalau perumahan Pak? Perumahan belum ada nih, perumahan belum masuk ya Pak? Belum masuk itu perumahan. Tapi mengarah juga ke sana ya Pak? Sudah ada, surat-surat sudah ada. Okay. Ke pengembangan perumahan. Himbauan gitu baru itulah. Belum memaksa gitu. Harus segera, ini belum ada sih. Ya, edukasi tadi lah, makanya pentingnya ini nanti para pemirsa untuk terus memperhatikan ini ya. Kegiatan kita di Telusur kemarin kita terkait data pribadi, hari ini kita mengenai tata ruang dan segala macam izinnya. Pak, kembali ke Pak Iwan. Pak Iwan, ada nggak gedung di Kota Bekasi yang mangkrak Pak? Banyak sih sebenarnya Pak. Nah terkait hal itu apa nih tindakan dari dinas Bapak? Itu di luar ranah kita ya. Kalau mangkrak di luar wilayah. Yang penting Bapak, izinnya sudah keluar sih, sebenarnya pada intinya itu aja sih. Ada yang mangkrak karena memang izinnya nggak jelas, gimana tuh Pak? Kalau izinnya nggak ada, belum ada sih, pasti ada semua sih. Ada ya? Ada semua kalau gedung. Kira-kira untuk gedung-gedung itu tuh Pak, apa dinas Bapak yang akan Bapak lakukan? Terutama dilihat dulu ya dari fungsi RDTR-nya dulu kan. Kita lihat dulu kalau misalkan itu boleh dibangun, misalkan untuk tempat misalkan kayak seperti mall silakan saja, tapi kalau misalkan yang penting kita lihat RDT-nya dulu, fungsi dari suatu wilayah itu sendiri, kita lihat dulu aja itu sebenarnya. Masalah itu mau bangun apa, ya kita lihat dulu peruntukannya untuk apa boleh untuk. Ada nggak Pak, artinya memang ada tim khusus yang memang mencari gedung-gedung yang tadi itu mangkrak atau apa gitu Pak? Kalau mangkrak kita belum ada tim khusus ya. Belum ada ya? Karena itu di luar ranah kita, yang penting kita izin. Oh, di ranah siapa tuh Pak terkait itu? Mangkrak nggak ada, belum ada di kita. Di dinas tata ruang ada? Maksudnya mangkrak itu artinya belum selesai dibangun tapi sudah nggak dibangun-bangun lagi gitu. Wah, itu di luar ranah kita. Di luar, untuk ya? Masalah bangunan, masalah itu mau mangkrak, mau selesai atau nggak selesai, itu yang penting kita izinnya ya Pak. Izinnya itu ya, di bidang mana tuh Pak? Kalau bangunan-bangunan yang stop berhenti membangun itu di bidang mana ya? Kalau di kita belum ada sih. Belum ada ya? Belum ada untuk misalkan harus dibangun, harus gini, iya, ada. Belum ada. Itu tergantung pelaku usahanya aja, terserah, mungkin karena dia mungkin modalnya habis mungkin ya, atau bermasalah dengan rekan bisnisnya ya kan. Tapi kan itu kan menyangkut tata ruang kota juga Pak akhirnya. Kalau masalah setuju nggak Pak Nur? Ya memang selama ini belum ada instrumen ya Pak yang untuk itu ya. Ya memang merusak estetika kota sebetulnya. Iya. Belum ada instrumen untuk melakukan tindakan itu, kan itu lebih ke bisnis ya, susah juga untuk kita memaksa. Oke, closing statementnya Pak Iwan, dari Pak Iwan silakan buat warga Kota Bekasi. Statement dari saya, karena memang sudah masuk untuk perizinan online, silakan untuk para pelaku usaha melalui CBG kami telah ngebuka, dan juga untuk para pelaku usaha, tolong segala sesuatu yang bertentangan dengan aturan-aturan tata ruang mohon dipenuhi, mohon dipatuhi, baik itu dari jenis bangunan, KDB, KLB yang tadi Pak Nur bilang. Karena biar gimana pun juga permasalahan itu sebenarnya itu dari situ juga sebenarnya, dari penataan guna lahan juga. Kalau memang kita tidak, kalau para pelaku usaha tidak bisa untuk mematuhi apa yang telah pemerintah keluarkan dengan aturan-aturan khususnya untuk
tentang penataan ruang ya, penataan ruang. Dan juga yang paling itu untuk para pelaku usaha, mohon untuk kabel-kabel listrik apa harusnya memang harus ditanam di dalam tanah ya, di dalam tanah, jangan istilahnya jangan bergelantungan lagi ya? Seperti itu. Saya mohon para pelaku kerjasamanya dengan pemerintah, gimana kita harus mencari solusi, terutama tentang kabel-kabel itu ya, yang saya riskan itu sebenarnya betul, kabel. Mungkin itu saja statement kita. Saya mohon untuk para pelaku usaha, tolong sekali lagi cintailah kota kita, apapun jenis usaha para pelaku usaha, yang penting demi keindahan kota kita tolong dipatuhi. Kalau memang, terutama kalau memang dari pemerintah itu tidak bisa merusak pemandangan, tolong apa yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah mohon dipatuhi aja. Mungkin itu saja, Pak. Oke, terima kasih Pak Nur, closing statementnya Pak, silakan. Mungkin bagi pemirsa, setelah peralihan ini ya dari IMB ke PBG, mungkin bisa pelaku usaha atau perorangan atau non usaha bisa langsung perizinan melalui SIM BG. Tapi memang harus dipastikan dulu persyaratan-persyaratan yang harus di upload di sistem informasi bangunan gedung. Jika pemirsa belum paham, mungkin bisa datang ke Dinas Tata Ruang untuk konsultasi mengenai persyaratan-persyaratan apa yang bisa diupload, dan ataupun ke PTSP bisa ditanyakan. Mungkin itu aja Pak. Ya mungkin ada nomor hotline-nya nggak Pak untuk hal ini? Kira-kira bisa gimana Pak? Ada nomor hotline tertentu atau WA tertentu yang bisa menjabarkan ini menjadi belum ada ya Pak? Belum ada. Jadi langsung aja ke Dinas. Atau ada link khusus nggak Pak? Nanti kita share ke Bapak ya. Iya. Mungkin di IG-nya juga ada. IG ya? Dinas Tata Ruang ada. IG Dinas Tata Ruang. IG Dinas Tata Ruang. Tata Ruang Kota Bekasi ya? Iya betul. IG Dinas Tata Ruang Kota Bekasi bisa menjadi alat komunikasi juga ya kawan-kawan ya. Nanti di sana ada nomor teleponnya bisa atau kalau enggak bisa datang ke Dinas Tata Ruang atau ke PTSP untuk konsultasi. Iyalah, penting itu konsultasi Pak ya sebelum persyaratan-persyaratan tadi. Ya. Oke, kita sudah berinteraksi dengan bapak-bapak dari Dinas Tata Ruang. Maaf Pak mengganggu waktu kerja Bapak. Tapi ini juga sebenarnya bagian dari pekerjaan Bapak juga, memudahkan juga karena apa? Karena bahwa ada komunikasi yang terjalin ya Pak ya. Jadi informasi juga bisa lebih akurat melalui media telusur solusi. Ya, terima kasih buat kawan-kawan yang menjadi pemirsa di sana. Jangan lupa tetap like and subscribe buat yang baru. Ya Pak, nanti kami pantulin linknya, Bapak bisa sebar ke dinas Bapak dan mohon di like dan subscribe. Terima kasih buat Pak Nur waktunya, terima kasih buat Pak Iwan waktunya Pak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang bertugas, kameramen yang ganteng-ganteng di sana. Terima kasih ya buat pimpinan telusur Pak Lengkong. Terima kasih Pak. Kita sudahi acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.